Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifada Husna dengan NIM akhiran 400 kelas 2H Informatika. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS SLQ tentang mat far'i. Mat far'i. Mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i menurut bahasa artinya cabang. Mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasdid, dan waqaf. Kedua, menurut pengertian yang lain, mat far'i secara bahasa artinya cabang. Sedangkan menurut istilah, mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan hamzah atau sukun. Mat far'i seluruhnya terdapat 14 macam, dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis pertama, ada mat far'i karena hamzah. Mat far'i karena hamzah ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, mat wajib muttasil. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Yang ketiga, mat silah tawilah. Yang keempat, ada mat badal. Jenis yang kedua, ada mat far'i karena tasdid. Mat far'i karena tasdid dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, mat lazim mutsaqal kilmih. Yang kedua, mat lazim mutsaqal harfih. Yang ketiga, mat lazim musabba. Yang keempat, mat farqih. Jenis yang ketiga, mat far'i karena sukun. Mat far'i karena sukun dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mat layun atau lin. Yang kedua, mat lazim mukhaffaf kilmih. Jenis yang keempat ada mat far'i karena waqaf. Dibagi menjadi 2 macam. Ada mat iwad. Yang kedua ada mat arid lis sukun. Yang terakhir ada mat far'i lainnya yang berada pada awal surat dan huruf ya. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada mat lazim harfih mukhaffaf. Yang kedua ada mat tamkin. Yang pertama, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil terjadinya mat ini apabila mat tabi'ih bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Untuk cara membacanya wajib dipanjangkan sepanjang 5 harokat atau setara dengan 2,5 kali dari mat tabi'ih, 2,5 alif. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Mursalat ayat 43. Kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Yang kedua ada pada Quran surat An-Naba ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Yang kedua ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil akan terjadi apabila mat tabi'ih bertemu dengan hamzah, namun hamzah tersebut berada pada lain kata. Jaiz berarti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Untuk membacanya boleh seperti mat wajib muttasil atau seperti mat tabi'ih. Dibacanya 4 atau 5 harokat. Contohnya terdapat pada Quran surat Yasin ayat 6. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Juga terdapat pada Quran surat Yasin ayat 7. Laqad haqqal qawlu ala akfarihim fahum la yu'minun. Yang macam ketiga ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah terjadinya mat ini apabila mat silah qasirah bertemu dengan hamzah atau alif. Ketika hak domir, hi atau hu
Atau kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki yang tidak didahului sukun dan mat bertemu dengan huruf hamzah yang tidak sukun, maka hukumnya dibaca panjang 5 harokat. Contohnya ada pada Quran surat Al-Humazah ayat 3. Yahsabu annama lahu ahladah. Selanjutnya ada pada Quran surat Al-Balad ayat 7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Macam keempat ada mat badal. Terjadinya mat ini apabila hamzah bertemu dengan sebuah mat, maka cara membacanya seperti mat tabi'ih, sehingga lafalnya dibaca panjang 2 harokat. Contohnya ada pada Quran surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Selanjutnya contohnya ada pada Quran surat Quraisy ayat 1. Li'ila fi Quraisy. Macam kelima, ada mat lazim mutsaqal kilmih. Mat lazim mutsaqal kilmih akan terjadi apabila mat tabi'ih bertemu dengan tasdid pada satu kata atau ayat. Cara membacanya ialah harus panjang selama 3 kali mat tabi'ih atau sekitar 6 harokat. Contohnya ada pada Quran surat Az-Zumar ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Selanjutnya ada pada Quran surat An-Nazi'at ayat 34. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Macam keenam ada mat lazim mutsaqal harfi. Akan terjadi mat ini apabila mat yang terdapat pada huruf-huruf fawatihus suwar yang sering ditemukan di awal surat-surat Al-Quran. Huruf-huruf tersebut bertemu dengan tasdid, sehingga wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif dan diidghamkan. Contohnya, ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 1. Alif lam mim shad. Selanjutnya ada pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 1. Tasim mim. Macam yang ketujuh, ada mat lazim musabba. Akan terjadi mat ini apabila pada permulaan ayat surat di Al-Quran terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf yang 8, yakni nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contohnya ada pada Quran surat As-Sajdah ayat 1. Alif lam mim. Selanjutnya ada pada Quran surat Yasin ayat 1. Yasin. Macam yang ke-8 ada mat farqih. Terjadinya mat ini apabila bertemunya 2 hamzah, di mana satu hamzah istifham, sedangkan yang kedua hamzah wasol pada lam alif ma'rifat, atau dapat diartikan sebagai mat badal yang diiringi oleh huruf yang bertasdid. Cara bacanya mempunyai panjang sekitar 6 harokat. Contohnya ada pada Quran surat Yunus ayat 59. Wahalala Qul Allahu adina.
Selanjutnya ada pada Quran Surat An-Naml ayat 59. Alladzina istofa Allahu khairun amma yusrikun. Macam yang ke-9 ada mat layun atau lin. Mat layun atau lin akan terjadi apabila terdapat huruf mat, alif, waw, dan ya, baik yang berupa waw, sukun atau ya sukun, didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Dibaca dengan panjang 2, 4, hingga 6 harokat. Contohnya, ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Wabil yaumil akhir. Selanjutnya ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma. Macam yang ke-10 ada mat lazim muqaffaf kilmi. Mat lazim muqaffaf kilmih akan terjadi apabila huruf mat tabi'ih bertemu dengan huruf sukun tanpa tasdid dalam satu kata. Cara bacanya adalah sepanjang 6 harokat. Contohnya, ada pada Quran Surat Yunus ayat 51. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Selanjutnya ada pada Quran Surat Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaitah. Macam yang ke-11 ada mat iwat. Terjadinya mat ini apabila terdapat fathatain yang ditemukan pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Untuk membacanya seperti mat tabi'i atau sebanyak 2 harokat. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Adiyat ayat 1. Wal-'adiyati dhabha. Selanjutnya ada pada Quran Surat Al-Adiyat ayat 2. Fal-muriyati qadha. Macam yang ke-12 ada mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun akan terjadi apabila terdapat huruf mat bertemu dengan sukun yang disebabkan karena adanya waqaf, terutama pada akhir hayatnya. Jika tidak diwakafkan, maka akan menjadi mat tabi'ih. Panjang bacanya adalah sekitar 2, 4, dan hingga 6 harokat. Bacaannya ada 3 jenis, tul panjang sekitar 6 harokat, tawassut sedang sekitar 4 harokat, dan qosor pendek sekitar 2 harokat. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Fil ayat 1. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Macam yang ke-13 ada mat lazim harfi muqaffaf. Mat lazim harfi muqaffaf akan terjadi apabila ada permulaan surat dari Al-Quran ada terdapat salah satu atau lebih dari antara huruf yang 5, yakni ro, ha, ya, to, dan ha. Dibaca panjang 2 harokat. Contohnya ada pada Quran Surat Fussilat ayat 1. Hamim. Yang kedua ada di Quran Surat Toha ayat 1. Toha. Yang terakhir ada mat tamkin.
Mad tamkin akan terjadi apabila bertemunya iya sukun yang didahului dengan iya yang bertasdid dan harokatnya kasroh. Cara membacanya adalah dipanjangkan sebanyak 2-6 harokat. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Wal kitabi wan nabiyina wal nawata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.